pencinta olahraga akhir zaman. Olahraga, namanya aja olahraga Bang Dik. Emang begitu, olahraga akhir zaman itu semuanya manual, pedang. Jadi harus ada juga latihan pedang. Bukan hanya memanah, bukan hanya berkuda, tapi ada juga main pedang, main tongkat. Tapi ingat, perang dengan Dajjal itu bukan hanya perang fisik, tapi dia perang batin. Yang ikut perang saat itu bukan hanya fisik manusia, tapi iblis turun, jin kafir turun semua. Terus kita mau sama siapa kalau kita nggak punya backup secara rohani? Kalau Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sahabat pecinta Buya Rezi Hashim, sebelum melihat video ini, yuk beristighfar, syahadat dan sholawat, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk bertanya tentang Dajjal. Ya, saya jadi ingat bahwa Rasulullah menyarankan kita berkuda, memanah, dan berenang. Setahu saya Rasulullah itu nggak punya ya perlengkapan renang ya. Apakah nanti perangnya di akhir zaman itu tidak ada lagi yang namanya senjata canggih, peluru-peluru semuanya macet, komputer sudah mati, yang ada, nah ini. Kita lari itu hanya bisa terbebas lari berenang ke air, dikejar-kejar kemanapun, di gunung-gunung tetap dicari-cari, tapi di air itu kita bisa selamatkan karena air kan sifatnya menyucikan gitu ya. Ada nggak kolerasinya perangnya nanti kita ini dengan memanah, berkuda, berenang? Saya sempurnakan dulu riwayat itu, bahwa riwayat tadi mengenai memanah, berkuda itu memang ada di hadis. Imam Nasai itu di Sunan Nasai mengumpulkan bab khusus tentang berkuda, memanah itu ada bab khusus dalam kitab hadis. Tapi berenang tidak ada, karena itu muncul dalam kalam Sayyidina Umar. Nah ini. Ya, jadi ini teman-teman diluruskan para dai pencinta olahraga akhir zaman. Olahraga, namanya aja olahraga Bang Dik. Emang begitu, olahraga akhir zaman itu semuanya manual, pedang. Jadi harus ada juga latihan pedang, bukan hanya memanah. Bukan hanya berkuda, tapi ada juga main pedang, main tongkat. Tapi ingat, perang dengan Dajjal itu bukan hanya perang fisik, tapi dia perang batin. Yang ikut perang saat itu bukan hanya fisik manusia, tapi iblis turun, jin kafir turun semua. Terus kita mau sama siapa kalau kita nggak punya backup secara rohani? Kalau malaikat tidak pernah kita pelet, gitu ya, nggak pernah bersama kita. Jika para syuhada ruh-ruhnya tidak merestui kita, gimana caranya? Para aulia kita tidak punya koneksi sanad kepada mereka, kita kalah Bang Dik. Karena satu, mereka itu ada jin-jin, ada syaitan di belakang dia. Seperti terjadi pada perang Badar. Jadi Nabi berdialog di hadis Sahih Bukhari dengan Sayyidina Jibril. Nabi bertanya, wahai Jibril, malaikat seperti apakah, golongan manakah yang berperang waktu perang Badar? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Sebagaimana yang berperang bersama engkau adalah orang-orang terbaik, maka yang kami turunkan juga malaikat terbaik. Jadi yang ikut perang waktu perang Badar itu orang-orang terbaik, malaikat-malaikat terbaik. Manusia-manusia yang perang itu kualitasnya lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu. Nah, ini yang dahsyat sebenarnya. Dan jumlah mereka 313. Maka hati-hati dengan angka ini. 313 ini akan banyak dicaplok oleh orang yang nggak sabar. Padahal untuk membentuk 313, Nabi memerlukan waktu dari masa Makki, kemudian sampai ke tahun kedua Madinah. Ini nggak mudah. Ngapain Nabi di Mekah? Nabi nggak ngajarin sholat. Udah dapat perintah sholat 3 tahun sebelum hijrah. Yang Nabi ajarkan selalu Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad. Supaya tidak ada perselingkuhan dalam kolbu. Cukuplah zahir yang berselingkuh dengan dunia, mencintai dunia. Tapi kolbu tidak boleh berpaling kepada Allah. Cukuplah badan kita maksiat, tapi batin kita nggak boleh maksiat. Yang Allah pandang kan batin. Kenapa dulu ada laki-laki bunuh 100 orang diterima? Karena batin dia mencari Allah. Ada perempuan yang melakukan pekerjaan yang menurut kita paling hina di dunia, tapi batin dia mencari Allah. Ketika dia melihat ada seekor anjing, dia selamatkan. Karena batin dia mencari Allah.
Ada perempuan yang melakukan pekerjaan yang menurut kita paling hina di dunia, tapi batin dia mencari Allah. Ketika dia melihat ada seekor anjing, dia selamatkan. Itu lebih mulia daripada orang yang bicara ayat-ayat agama, tapi batin dia tidak seirama dengan Rahman dan Rahim. Padahal Allah selalu berbicara Rahman dan Rahim. Nyambung balik. Ya, Ya. sudah itu Buya. Ya, itu aja deh. Ya Allah ya Karim, mulai sekarang saya harus belajar berenang, berkuda. Jadi itu latihan fisik aja Bang. Ya, saya pikir tadi itu berenang itu filosofi ya. Kalau kita berenang dari pantai, garis pantai, kalau kita keasikan terus berenang, lama-lama kita kejauh untuk balik tenggelam kita. Makanya begitu kita jalan ke dunia, lagi asik Allahu Akbar, balik. Berenang lagi, Allahu Akbar, Allah, balik. Jadi kita ada beberapa 5 waktu jadi latihan untuk berenang lebih jauh lagi. Saya pikir cuma itu. Ya ternyata tadi penjelasannya, tapi boleh juga tadi ya filosofi. Bagus.